Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kolom Gus Dur dan TNI. M. Rizky Muna. Naiknya Gus Dur menjadi orang nomor wahid di negeri ini yang mewarisi turbulensi politik dan ekonomi tentulah menghadapi tantangan berat. Tugas pokok Presiden Gus Dur adalah membawa Indonesia keluar dari turbulensi tersebut. Konsolidasi politik menjadi agenda yang mutlak dilakukan. Namun warisan sistem politik yang otokratis dengan peran militer, terutama Angkatan Darat, secara masif dalam kehidupan sosial politik menjadikan pekerjaan di Istana Negara sangat ditentukan oleh kepiawaian Gus Dur melakukan hubungan dengan tentara. Faktor perilaku Gus Dur di masa transisi ini sangat menentukan arah politik militer juga sistem pertahanan Republik di masa depan. Gus Dur memang bagaikan unguided missile dengan pernyataan-pernyataan membingungkan. Gus Dur rupanya belajar dari mahaguru perang Sun Tzu bahwa salah satu cara untuk mencapai kemenangan adalah dengan membuat lawan itu kalah mental atau bingung. Sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan Presiden Gus Dur terhadap TNI bisa dilihat sebagai awal proses kontrol sipil terhadap militer. Jurus-jurus Gus Dur terhadap tentara saat melakukan wisata politik ke 16 negara menunjukkan indikasi itu. Walaupun Amerika Serikat memberikan intelijen warning agar Gus Dur tidak meninggalkan tanah air karena kekhawatiran terjadi coup d'etat, ternyata Gus Dur lebih percaya kepada pendiriannya dan ia benar. Bahkan di luar negeri ia mengeluarkan pernyataan politik yang keras berkaitan dengan Jenderal Wiranto. Keberanian Gus Dur untuk mendesak Jenderal Wiranto mundur bisa dipahami sebagai kuatnya posisi Gus Dur. Dengan prinsip biarinisme, manuver Gus Dur di setting politik seperti sekarang ini, diakui atau tidak, merupakan sesuatu yang luar biasa. Namun jika dilihat secara lebih substansial, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu masih di permukaan. Yang terjadi lebih merupakan kecerdasan personal Gus Dur untuk melakukan strategi politik, sementara aspek institusional sangatlah penting untuk ditindaklanjuti. Masalah yang masih panjang di dalam pemerintahan Gus Dur dalam peran dan posisi TNI adalah tidak adanya jadwal yang pasti mengenai proses pengembalian tentara ke fungsi sebenarnya. Gus Dur belum mengeluarkan agenda yang jelas mengenai 1. Proses penghapusan dwifungsi TNI. 2. Penyehatan hubungan sipil militer. 3. Masalah kontrol sipil atas militer. 4. Pengembangan profesionalisme tentara. Dan 5. Persiapan pengembangan struktur pertahanan militer modern yang sesuai dengan kondisi strategis Indonesia. Penyehatan hubungan sipil militer merupakan faktor yang sangat mendasar untuk meletakkan
pola hubungan sejajar. Ada dua pola yang terjadi selama ini, yaitu sipil dikooptasi oleh militer dengan cara diberi sekeping kekuasaan dalam kurung power franchise, dan sipil yang digebuki karena sikap yang kritis. Masalah lainnya berkaitan dengan loyalitas tentara. Tentara itu loyal kepada bangsa dan negara, bukan kepada pribadi presiden. Artinya mereka loyal kepada rakyat. Penolakan Jenderal Sudirman terhadap permintaan Soekarno dan Hatta untuk menyerah ketika agresi Belanda kedua merupakan sikap tegas menolak presiden dan wakilnya. Sudirman memilih untuk melanjutkan perang gerilya. Di sini ditunjukkan batas tipis loyalitas tersebut. Masalah yang tampak sederhana tapi penting adalah Gus Dur tidak boleh lagi mengumumkan pengangkatan seorang pejabat militer di bawah Panglima seperti saat mengumumkan Kepala Pusat Penerangan TNI Marsma Graitausodo. Ini mengesankan Gus Dur tidak tahu aturan dan melakukan intrusi yang terlalu dalam. Tidak bisa dimungkiri bahwa profesionalisme tentara menjadi masalah yang mendesak untuk masa depan pertahanan Indonesia. Tentara perlu ditolong dikembalikan ke tugas utamanya, yaitu mengemban peran pertahanan secara profesional. Peran sosial politik tentara perlu segera diakhiri. Memang penurunan jumlah tentara yang dikaryakan menjadi sekitar 50% dalam kurung di awal 1999 merupakan langkah konstruktif internal TNI untuk melakukan penarikan diri dari keterlibatannya di politik. Tapi angka tersebut harus sampai ke 0%. Doktrin teritorial yang diterjemahkan ke dalam beberapa jenjang komando teritorial dalam kurung Koter dalam bentuk Kodam, Korem, Kodim, Koramil sampai ke Babinsa perlu dihapus dalam jangka waktu tertentu, sehingga struktur itu menjadi struktur dasar militer dari divisi, brigade, batalion sampai tingkat peleton. Namun pembubaran Koter tidak bisa dilakukan begitu saja karena akan penuh risiko bagi para pasukan. Karena itu perlu dipikirkan secara tegas langkah-langkah menuju ke arah tersebut. Selain itu, konsepsi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dalam kurung Sishankam Rata yang dalam strategi perang muncul dalam bentuk perang gerilya, pagar betis, dan pertahanan rakyat lainnya perlu diredefinisi. Dengan demikian, hal itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum perang, yakni orang sipil tidak boleh dilibatkan atau dijadikan sasaran tembak, yang bertentangan dengan artikel 37 Konvensi Jenewa ketiga untuk melindungi non-kombatan. Lebih jauh lagi, pengembangan struktur pertahanan ke depan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi geostrategis Indonesia yang merupakan archipelagic state, sehingga pengembangan kekuatan angkatan laut merupakan suatu keharusan. Langkah Gus Dur mengangkat Laksamana Widodo sebagai Panglima TNI belumlah merupakan langkah untuk pengembangan angkatan laut, tapi lebih sebagai upaya rotasi kepemimpinan TNI. Tugas Gus Dur untuk mewujudkan beberapa poin di atas
memerlukan kesadaran, kerja keras, dan konsistensi. Tantangan dari kelompok tentara konservatif merupakan hambatan utama. Namun perlu disadari bahwa kontrol sipil atas militer bukan merupakan langkah balas dendam, melainkan justru untuk menegakkan kembali sistem pertahanan ke depan Indonesia dan kredibilitas profesi TNI. Secara kultural memang tidak ada supremasi sipil atas militer, sedangkan secara institusional jelaslah bahwa negara itu adalah suatu institusi sipil di mana militer menjadi subordinate di dalamnya. Vice Executive Director Research Institute for Democracy and Peace (RIDEP) Jakarta, pengkaji masalah pertahanan. Tempo 5 Maret 2000 halaman 82.